Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Dalam perjalanan menuju sekte boneka dewa, Xiaoyan yang telah berhasil memurnikan pil tubuh dewa dan iblis diikuti segerombolan nyamuk void yang tergoda oleh aroma obatnya. Tentu saja hal ini sesuatu yang sudah disengaja oleh Xiaoyan. Tampaknya dia bermaksud menjadikan mereka sebagai senjata untuk menyerang sekte boneka dewa. Sementara itu di dalam sekte boneka dewa, Yan Yuan menuntut leluhurnya untuk membalaskan dendamnya terhadap Xiaoyan. Dan ketika leluhurnya mendengar bahwa Xiaoyan merupakan anggota ras Yuansen yang masih hidup, sontak saja dia langsung tertarik dan berencana bergegas ke gerbang kuno. Untuk itu mereka mulai mempercepat proses pemurnian suci. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa tubuh suci sebenarnya sangat tangguh, sehingga membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk benar-benar mengubahnya menjadi boneka. Pada saat ini di antara peti mati besi yang tak terhitung jumlahnya, terdapat satu peti mati yang ukurannya ratusan kali lebih besar dari lainnya. Dengan kendali dari sang leluhur berwajah gelap, peti mati itu tiba-tiba bergetar. Kemiringan penutupnya sedikit terbuka. Terlihat tangan kurus dan layu terulur keluar. Sepertinya mayat yang di dalam peti mati ini sudah dibaptis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi meskipun begitu, seseorang masih bisa merasakan kekuatannya yang besar dan mengerikan. Ini adalah boneka dewa iblis dari anggota ras Yuansen. Meskipun saat ditemukan hanyalah sebuah mayat, namun setelah diproses dengan hati-hati oleh para leluhur sekte boneka dewa, segel emas telah tumbuh di dahinya. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Melalui metode rahasia, aku masih bisa membawanya pergi dan menggunakannya sebagai senjata untuk menangkap ras Yuansen yang masih hidup itu. Bagaimanapun, aku tidak boleh ceroboh, dan orang itu harus ditangkap terlepas dari apapun. Jika aku bisa menggunakan ras Yuansen yang masih hidup sebagai boneka, kekuatannya pasti jauh lebih besar daripada ini, ucap sang leluhur berwajah belang itu. Leluhur pada saat itu terjadi, tolong pinjamkan aku kekuatannya. Yan Yuan berkata seolah-olah sudah membayangkan Xiaoyan dimurnikan dan direduksi menjadi boneka dewa. Wajahnya menunjukkan senyuman penuh semangat, dan dia sangat menantikan hari itu. Hehehe, orang itu terlalu ceroboh. Dia hanya tahu cara memotong rumput dan tidak tahu menyingkirkan masalah sampai ke akarnya. Membiarkanku pergi hidup-hidup adalah kesalahan terbesarmu. Kamu bisa bersenang-senang setelah merampokku, tapi kamu tidak berpikir bahwa kesenanganmu itu tidak akan lama sebelum datangnya badai. Tunggu saja, kamu berani memprovokasi sekte boneka dewaku, leluhur akan mengubahmu menjadi boneka dewa. Dan setelah itu aku bisa mengendalikanmu, ucap Yan Yuan, tertawa liar. Sementara itu Xin diperlihatkan di kehampaan tempat Xiaoyan berada. Pada saat ini pemandangan yang tidak biasa di kehampaan telah menarik perhatian beberapa orang. Lihat, apa itu? Bukankah itu nyamuk iblis beracun? Mengapa ada begitu banyak? Sepertinya ada sesuatu yang menarik mereka. Mungkinkah karena kabut itu? Ucap seseorang. Mereka yang melihat adegan ini sangat terkejut, dan mereka sudah menduga akar masalahnya. Aroma pil obat Xiaoyan mungkin tidak menarik para eksistensi kuat karena jangkauannya penyebarannya yang terbatas. Tetapi dengan munculnya sekelompok besar nyamuk iblis beracun ini di kehampaan, itu pasti menarik perhatian banyak orang kuat karena penasaran. Dengan dapat menarik makhluk kehampaan seperti ini, pil obat itu tentu tidak sederhana. Ayo pergi dan selidiki. Kita hanya akan tahu setelah mendekat. Aku yakin ini adalah petunjuk dari surga bahwa ada harta karun di sana. Tak lama kemudian beberapa sosok segera melewati segerombolan nyamuk beracun itu dan mengejar sumber aroma obat yang berbentuk kabut merah. Adapun Xiaoyan, tentu saja hal ini sesuatu yang sudah dia sadari. Jumlah orangnya masih belum cukup. Semakin banyak semakin baik. Gumam Xiaoyan pada dirinya sendiri. Dia membuka tutup pil dan membiarkan aromanya menguap lebih banyak. Itu terus menyebar dan mengembun seperti suatu zat di kehampaan, yang semakin menarik perhatian sosok-sosok di belakangnya. Sebuah gerakan yang sangat besar itu menyebabkan beberapa orang yang melihatnya mulai mengikuti. Jelas masing-masing dari mereka memiliki niatnya sendiri, yaitu merebutkan harta karun yang melesat cepat itu. Hanya saja tidak peduli seberapa cepat mereka, tak satu pun dari mereka mampu mengejar Xiaoyan. Mereka bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Di sepanjang jalan beberapa orang memilih menyerah, namun ada juga yang terus mengejar. Semakin banyak orang yang datang, semakin Xiaoyan sering melepaskan aroma pil obatnya. Dia ingin memastikan bahwa orang-orang ini dan kelompok nyamuk beracun tidak pergi. Sebelum tiba ke sekte boneka dewa, tentu saja aku ingin memberimu hadiah yang besar. Kalian berani memindai avatarku,
Tentu saja aku harus menyelesaikan masalah ini sampai akhir, ucap Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyan bergumam, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menyengat di benaknya. Ini adalah jiwa avatar Zuci yang terluka, sehingga menyebabkan tubuh utamanya juga merasakan efeknya. Meskipun kendalinya telah terputus, namun jiwa avatar Zuci masih milik Xiaoyan. Rasa sakit yang menyengat di jiwanya membuat wajah Xiaoyan semakin gelap. Matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Tepat saat Xiaoyan hendak menatap matanya dan melacak lebih jauh situasi avatar Zuci saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di telapak tangannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya, kemudian sebuah batu giok khusus muncul. Pada saat ini batu giok itu berkedip-kedip dengan cahaya biru. Ini adalah pertemuan keempat. Hanya saja siangnya setiap pertemuan dilakukan di waktu yang tidak tepat. Ngomong-ngomong, apakah tidak ada peraturan sama sekali? Mungkinkah nomor 1 hanya melakukannya secara acak? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Segera jiwanya menghilang ke dalam batu giok khusus dan perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti dirinya. Kekuatan hisap yang kuat segera membawanya pergi ke tempat yang jauh. Setelah kilauan cahaya biru menghilang, apa yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah sebuah platform batu dengan 9 karakter. Ini adalah ruang pertemuan di alam dewa kekacauan. Sekarang dia telah berdiri di atas platformnya. Meskipun Xiaoyan menjadi orang pertama yang memasuki alam dewa kekacauan, tapi saat dia baru saja muncul, sosok nomor 3 sudah datang selangkah lebih cepat darinya. Yo, nomor 9, kamu datang begitu cepat. Tampaknya kamu sama bebasnya sepertiku. Tidak punya hal yang sedang dilakukan, ucap si nomor 3. Kebetulan aku baru saja selesai memurnikan pil obat. Oleh karena itu aku masuk lebih awal, ucap Xiaoyan. Saat keduanya sedang berbicara, sosok biru samar perlahan muncul di plafon batu. Yuhui, kalian berdua datang pagi-pagi sekali. Suara dari si nomor 4 juga keluar. Meskipun tidak ada emosi yang dirasakan darinya, tetapi dari perilakunya di plafon batu yang masih bisa dilihat bahwa suasana hatinya saat ini tampak menyenangkan. Setelah nomor 4 muncul, Xiaoyan langsung diam dan tidak berbicara. Mengenai nomor 4, dia juga tidak secara sengaja mencari Xiaoyan untuk berbicara dengannya. Gadis ini gila. Dalam hal ini, diam adalah tindakan paling aman, ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Segera setelah itu, sosok-sosok biru yang identik muncul satu demi satu di berbagai plafon batu. Xiaoyan selalu memperhatikan bahwa biasanya si nomor 2 selalu muncul sebagai yang terakhir. Tetapi kali ini, nomor 6 adalah yang terakhir datang. Sukian Taiyi, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Sosok berdarah itu masih segar dalam ingatannya. Meskipun hanya muncul melalui metode khusus, namun kekuatannya masih sangat dahsyat. Bahkan dia membuat Xiaoyan yang kini memiliki keabadian fisik alam leluhur merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Xiaoyan tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki mantan Raja Taisu ini. Baiklah, semua orang sudah ada di sini. Dalam pertemuan ini sebenarnya tidak ada hal yang penting. Hanya saja banyak waktu telah berlalu. Dan kupikir perlu mengumpulkan semua orang untuk mengobrol, ucap si nomor 1. Untuk pertemuan dan setiap individu di alam dewa kekacauan, mereka bisa dianggap sebagai ahli permainan catur, dan mereka adalah bidak di papan catur ini. Tak satu pun dari mereka mengetahui identitas asli masing-masing. Tentu tidak bisa dipungkiri kalau hanya Xiaoyan saja yang tidak mengetahui identitasnya mereka. Bagaimanapun dia adalah orang terakhir di sini. Dalam waktu yang lama, pasti ada beberapa informasi yang mereka ketahui mengenai siapa pihak lain. Pertemuan ini dipimpin oleh si nomor 1. Berdasarkan giliran, maka si nomor 2 selalu menjadi yang pertama berbicara. Selama ini aku masih melacak jejak bayangan hitam itu dan berhasil membunuh beberapa darinya, ucap si nomor 2. Setelah pernyataan darinya keluar, suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Jelas masalah ini sulit bagi semua orang untuk menjawabnya. Apakah ada petunjuk? Ucap si nomor 1 segera menanggapinya. Ya, aku memang mendapatkan beberapa petunjuk. Hanya saja berbeda dari dugaanku. Bayangan hitam itu tidak mempunyai tubuh fisik, hanya sebuah jiwa, dan jiwa ini tidak memiliki ingatan. Bahkan tidak bisa dianggap jiwa utuh. Aku telah mencoba melacak ingatannya, tetapi karena itu bukan jiwa yang sebenarnya, aku tidak bisa melakukan pelacakan jiwa. Keberadaan di balik bayangan hitam itu telah melampaui batas yang bisa aku lacak. Bayangan ini seperti boneka yang dikendalikan dengan benang sutra. Tampaknya seseorang di balik bayangan ini sengaja mengendalikan mereka untuk memicu konflik di berbagai dunia. Mereka tidak hanya muncul di 9 dunia utama, bahkan mereka juga muncul di subdunia.
Para konspirator ini hampir memperparah kontradiksi yang ada di setiap dunia. Bahkan jika aku memburu mereka, aku tetap tidak bisa menghentikannya. Ucap si nomor 2 melanjutkan kata-katanya. Nomor 2 adalah Huachan, seorang makhluk tertinggi di dunia 9 surga. Xiaoyan pernah bertemu dengannya sekali di dunia iblis kuno. Pada saat itu ketika momentumnya dilepaskan, Xiaoyan merasa ada perasaan bahwa semua makhluk hidup tampak seperti semut. Aura tirani semacam itu seolah-olah dia yang terkuat dan tak tertandingi. Namun di pertemuan alam dewa kekacauan ini, si nomor 2 sama sekali tidak memiliki aura mendominasi yang sama. Mungkin alasan utamanya adalah karena di pertemuan ini mereka semua merupakan individu kuat yang tersembunyi. Bahkan jika si nomor 2 menjadi makhluk tertinggi di dunianya, dia tidak akan berpikir bahwa dialah yang terkuat di sini. Dia mungkin dihormati di dunianya, tetapi di alam dewa kekacauan, dia tahu betul bahwa masih banyak orang kuat. Dan orang-orang kuat ini mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan saja. Tetapi ada juga yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran seseorang, sehingga bisa mengontrol dunianya dengan cara yang berbeda. Ini juga bisa dianggap sebagai simbol kekuatan yang besar. Pada saat ini setelah nomor 2 selesai berbicara, suara dari sosok nomor 3 perlahan terdengar. Bagaimana jika masing-masing dari penguasa dunia berkontribusi untuk mengepung dan menekan mereka, dan segera menghancurkan mereka setelah ditemukan? Ucap si nomor 3 berkata dengan polos. Bayangan hitam ini bukanlah kuncinya, melainkan harus menemukan dalang di belakangnya. Bayangan ini hanyalah boneka. Tidak ada artinya membunuh mereka. Itu karena setiap kali aku membunuhnya, akan terus muncul yang lainnya. Ucap si nomor 2. Aku tidak tahu siapa sebenarnya di balik bayangan hitam itu. Untuk bisa mengguncang situasi dunia utama, aku khawatir hanya bisa dilakukan oleh eksistensi dari alam dewa kekacauan. Tapi di alam dewa kekacauan ini, setiap orang terlihat sama. Dan masing-masing memiliki kubunya sendiri. Akan sangat sulit untuk memeriksa siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi ada satu hal yang pasti. Walaupun setiap orang di sini tampak sama, faktanya setiap orang di alam dewa kekacauan merupakan entitas nyata dari dunianya masing-masing. Selama itu bisa ditemukan, maka akar masalah bisa dihilangkan. Ucap si nomor 2 melanjutkan kata-katanya dan mengungkapkan pendapatnya. Bagi Xiaoyan yang pernah bertemu nomor 2, tidak dapat disangkal bahwa dia memang sangat kuat, sehingga ditakuti oleh bayangan hitam. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan sekarang, maka itu cocok dengan citranya. Mungkin dia benar-benar ingin mencari tahu siapa yang mengganggu dunia. Tapi setelah kata-kata itu jatuh, tidak ada yang mendukung atau menentangnya. Semuanya tetap diam. Tampaknya hal semacam ini tidak ada yang berani menyetujuinya. Semua orang yang hadir di sini tertutupi warna biru. Tidak mungkin mendeteksi informasi pihak lain, dan hampir mustahil untuk mengetahui siapa manusia dan siapa serigala. Jadi ide untuk menyelidiki seperti yang dikatakan nomor 2 itu tampaknya tidak mungkin bisa dilakukan. Saat ini nomor 1 juga tetap diam. Sebagai pengamat dan penyelenggara, dia tidak akan terlibat kecuali jika benar-benar diperlukan. Bisakah kalian ikut menyelidikinya? Aku pikir semua orang di sini perlu melakukan bagiannya masing-masing. Ucap si nomor 2. Sejauh ini di dunia barat surga misterius, belum ada bayangan hitam yang muncul. Hingga saat ini dunia barat surga misterius cukup damai. Namun ada juga beberapa makhluk dari dunia lain yang masuk. Ucap si nomor 3. Pada pertemuan sebelumnya, setiap orang sudah sepakat untuk mengungkapkan asal-usul dunia mereka. Sehingga sekarang nomor 3 tidak ragu lagi dalam berbagi informasi. Aku ingin memberi saran kepadamu. Sebaiknya kamu mengawasi duniamu. Jangan sampai kelengahanmu membakar duniamu sendiri. Ucap si nomor 2. Kata-katanya menjadi serius. Tampaknya ini menjadi peringatan bagi semua orang yang hadir. Di dunia iblis kuno, situasinya sangat buruk. Banyak sekali penjajah yang masuk. Dunia iblis kuno secara bertahap menjadi tidak seimbang. Jika ini terus berlanjut, dunia iblis kuno akan segera runtuh. Untuk itu, jika ada seseorang bersedia datang untuk membantu, dunia iblis kuno kami tidak akan melupakan kebaikannya dan akan membalasnya ketika mereka dalam kesulitan. Ucap si nomor 4. Di sini Xiaoyan merasa bahwa nomor 4 benar-benar berbeda dari Yuyan yang dia kenal. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis ganjen yang mempraktikkan keinginan gilanya. Sekarang setelah melihat sikapnya yang sok serius, hal ini membuat Xiaoyan merasa telah mengenali orang yang salah. 4. Alam Dewa 9 Surga akan memberikan bantuan. Tetapi situasi di dunia iblis kuno sangat kompleks. Jadi dunia Dewa 9 Surga hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan dunia. Ucap si nomor 2 berbicara dengan tegas.
Xiaoyan tidak menyangka nomor 2 sebenarnya akan menawarkan bantuan. Dia ingat betul bagaimana nomor 2 sangat ketakutan ketika bertemu Yuyan terakhir kali. Tetapi sekarang dia justru menawarkan bantuan. Aku tidak menyangka dunia 9 surga akan bersedia membantu. Terima kasih. Aku mewakili seluruh dunia iblis kuno untuk berterima kasih. Ucap si nomor 4. Dunia pegunungan dan lautan juga memohon kepada setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan bantuan. Kerusuhan antara semakin parah dan telah terjadi genosida massal. Meskipun dulu memang ada ribuan persaingan, namun yang pasti tidak sekacau sekarang. Jika terus seperti ini, aku khawatir semua ras di dunia pegunungan dan lautan akan musnah. Ucap si nomor 5 segera berkata dan tampak sangat tidak berdaya. Ketika dia mendengar nomor 4 meminta bantuan di sini, dia juga melakukan hal yang sama secara terang-terangan. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, bagaimanapun setiap individu di sini memiliki kemampuannya masing-masing. Jika salah satu dari mereka dapat membantunya, mungkin ada secercah harapan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di dunianya. 5. Dunia Sitian Xuanji bersedia membantumu. Aku akan mengirimkan menara Zhenhe. Itu dapat meredam amarah konflik dalam jangka panjang dan mengurangi pertumpahan darah sampai batas tertentu. Ucap si nomor 3. Terima kasih banyak. Dunia gunung dan lautan tidak akan melupakannya dan berjanji akan membalas jasanya. Ucap si nomor 5. Setelah sosok 5 berbicara, sekarang giliran nomor 6. Xiaoyan mengalihkan pandangannya untuk melihat sosok biru di plafon batu. Seperti yang kalian semua ketahui, dunia Sensi diserang oleh dunia Taisu untuk menjarah dunia. Cara mereka mencuri sumber daya sangat kejam. Mereka harus dihukum. Perilaku seperti itu harus dihentikan. Aku di sini mewakili Sensi untuk memohon kepada semua orang jika bersedia memberikan bantuan kepada Sensi. Ucap si nomor 6 dengan nada suara tegas. Segera Xiaoyan terkejut bukan main dengan kalimat yang dilontarkan nomor 6. Xiaoyan mengetahui bahwa nomor 6 adalah mantan Raja Taisu, dan dia menggunakan identitas palsu untuk menyamar sebagai makhluk tertinggi dari dunia Sensi. Hanya saja Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa nomor 6 sebenarnya akan membuat pernyataan seperti itu. Nomor 6 adalah Suqian Taiyi. Mengapa dia meminta bantuan untuk melawan dunia Taisu? Hal ini membuat Xiaoyan semakin bingung. Jika nomor 1 tidak memberitahukan identitas asli nomor 6, mungkin Xiaoyan akan berpikir bahwa nomor 6 benar-benar anggota Sensi. Trik apa yang sedang dilakukan rubah tua ini? Gumam Xiaoyan. Matanya menjadi gelap. Saat ini pikirannya sedikit terguncang. Dari kata-katanya, dia sepertinya benar-benar meminta bantuan untuk Sensi. Tapi untuk Taisu, jika seseorang dari alam dewa kekacauan benar-benar bersedia membantunya, maka itu akan sangat merugikan Taisu. Suqian Taiyi, apa yang ingin dia lakukan? Gumam Xiaoyan lagi. Saat ini pikirannya berputar. Dia mulai merenung dan mencoba menggabungkan semua yang terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menduga bahwa jawabannya tidak sulit ditebak. Masalahnya seharusnya terkait dengan tahta raja yang baru. Seperti yang kuduga sebelumnya, Suqian Taiyi dan Raja baru Taisu tidak sepenuhnya berada di jalan yang sama. Bahkan mungkin dia berusaha menggulingkan Raja baru Taisu. Suqian Taiyi, apakah kamu berusaha untuk merebut kembali tahta? Dan tujuan dari pernyataan ini, dia bahkan ingin mencoba menggunakan kekuatan alam dewa kekacauan dan ingin melihat apakah hal itu dapat menjadi ancaman bagi Raja baru Taisu. Suqian Taiyi, kamu sungguh orang yang bengis. Demi kepentingannya sendiri, dia bahkan tidak ragu untuk mengkhianati dunianya sendiri. Dia bahkan membebankan permainan caturnya kepadaku. Alasan mengapa dia pura-pura percaya tentang identitas palsuku, sepertinya dia ingin memanfaatkanku untuk membunuh orang-orang yang membangkang terhadapnya. Gumam Xiaoyan. Pada saat semua orang terdiam setelah nomor 6 menanyakan bantuan, tampaknya tidak ada yang mau membantu Sensi. Dan hal ini membuat Xiaoyan merasa menggigil kedinginan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dan jangan lupa subscribe-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.